Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai ekonom muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan tema Mekanisme Pasar dalam Islam. Dalam konsep Islam, di mana penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan antara permintaan dan penawaran. Islam sendiri memaparkan bahwa pertemuan antara permintaan dan penawaran harus terjadi secara antara dimingkum atau rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Kemudian dalam hal harga, para ahli fikih merumuskan sebagai the price of equivalent. Konsep the price of the equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Berikut adalah harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Semakin harga menurun, tingkat permintaan akan semakin tinggi. Namun, semakin harga menurun pula, penawaran pun akan ikut semakin turun. E adalah equilibrium, yaitu titik keseimbangan antara demand dan supply. Pada gambar tersebut, keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva supply dan demand dalam keadaan antara dimingkum atau rela sama rela. Bila ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar tersebut. Pada dasar hukum mekanisme pasar, di mana penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka, rela sama rela. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berdasar pada surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Agar mekanisme pasar dapat berjalan efektif baik, maka nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang dapat menjadi perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Adapun setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang dalam Islam. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut yang pertama adalah mengurangi berat timbangan. Keadaan tersebut dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama, jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah menyembunyikan cacat barang. Barang harus dijual dalam keadaan sebaik-baiknya. Menyembunyikan cacat barang dilarang karena penjual mendapat harga yang baik, tapi kualitas barang yang dijual buruk. Yang ketiga yang tidak diperbolehkan adalah transaksi najasi. Transaksi tersebut dilarang karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan tinggi agar banyak orang tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang keempat adalah ihtikar atau biasa disebut dengan penimbunan. Ihtikar dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang kelima adalah hoban fahisi. Dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Yang diperbolehkan adalah di mana penjual itu menjual sesuai dengan standar harga pasar. Kemudian pandangan ekonom muslim terkait dengan mekanisme pasar. Yang pertama adalah pandangan Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya yaitu Al-Kharaj, di mana beliau mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya.
Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sunatullah. Kadang-kadang makanan itu sangat sedikit tetapi harganya murah. Pernyataan Abu Yusuf secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, namun juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga. Misalkan, jumlah uang yang beredar di suatu negara, penimbunan suatu barang, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Baginya, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, maupun ancaman keselamatan diri. Walaupun begitu, ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih. Karena, menurut Al-Ghazali, keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Al-Ghazali juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan maupun pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah. Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagian akibat manipulasi pasar. Anggapan tersebut jelas dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Dengan tegas, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi. Namun, bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah juga sangat menghargai arti penting dari sebuah harga. Harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, Ibnu Taimiyah menolak segala intervensi untuk menekan atau menetapkan harga atau price intervention, sehingga bisa mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik. Misal, intervensi dilakukan ketika mulai adanya ihtikar atau penimbunan. Atau intervensi juga bisa dilakukan ketika terjadinya distorsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang keempat adalah pemikiran dari Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam bukunya Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota, Price in Towns. Ibnu Khaldun membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurut beliau, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan menaik. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan bahan pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya lifestyle yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi di dalam pasar bebas. Namun, ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokus kepada faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah
sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Tujuannya untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dibutuhkan peranan pemerintah. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi al-hisbah sebagai pengawas pasar, yaitu untuk mengawasi pasar dari praktek perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar. Adapun intervensi pasar yang dilakukan pemerintah hanya terjadi apabila keadaan keseimbangan atau equilibrium diganggu. Intervensi dapat berupa intervensi harga atau price intervention. Contoh yang mengganggu keseimbangan adalah adanya perilaku monopoli. Monopoli memang diperbolehkan dalam Islam, namun siapapun tidak dibolehkan melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan price intervention. Kebolehan price intervention antara lain karena price intervention menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin, sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power. Yang kedua, bila tidak dilakukan price intervention, maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ihtikar atau woban faisi. Dalam hal ini, si penjual mendolimi si pembeli. Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur pada hidup kita sendiri dan bagaimana cara kita membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang lain. Mari kita selalu memasukkan nilai kejujuran dalam setiap aktivitas kita agar hidup kita semakin berkah. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.